Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi Siskedes, Sistem Keuangan Desa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Niken Rizka Amelia dari golongan C, Program Studi Akuntansi Sektor Publik jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya, apa sih itu Siskedes? Siskedes merupakan singkatan dari Sistem Keuangan Desa. Ini adalah sebuah aplikasi berbasis komputer yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian keuangan pemerintahan tingkat desa yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih efektif dan transparan. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai proses keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Selanjutnya, tujuan aplikasi Siskedes yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Dengan mendigitalisasi seluruh proses keuangan, Siskedes membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mempercepat proses. Otomatisasi berbagai tugas dalam Siskedes membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Semua data keuangan desa tersimpan dalam satu sistem, sehingga memudahkan pemerintah desa dan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Intinya, Siskedes bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, bagaimana Siskedes bekerja? Di sini ada cara kerja Siskedes, yaitu dengan cara mengintegrasikan berbagai proses keuangan desa ke dalam satu sistem yang terkomputerisasi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi di desa akan dicatat dalam sistem ini. Dengan demikian, pemerintah desa dapat dengan mudah melacak setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas desa. Selanjutnya, ada fitur-fitur dalam aplikasi Siskedes, yaitu yang pertama, file, yang kedua, parameter, yang ketiga, data entry. Selanjutnya ada laporan, kemudian ada tools, dan yang terakhir ada help. Yang pertama, di sini ada Siskedes, yaitu sistem keuangan desa yang merupakan bentuk aplikasi dari Siskedes sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari aplikasi Siskedes, yaitu yang pertama ada fitur data entry perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat 3 menu, yaitu data umum dan RPJM desa, ekspor data RPJM Des, dan impor data RPJM Des. Berikut merupakan fitur perencanaan pada data umum desa. Data umum RPJM Des merupakan menu yang digunakan untuk menginput data pemerintahan desa seperti nama kepala desa, jabatan kepala desa, nomor perdes, nama sekdes, jabatan sekdes, nama kaur keuangan, jabatan kaur keuangan, NPWP, dan ibu kota desa. Berikut merupakan fitur perencanaan pada visi dan misi. Kemudian ada fitur RPJM Des. Menu RPJM Desa merupakan menu yang digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti bidang, subbidang, kegiatan, dan dana indikatif. Berikut merupakan bentuk dari aplikasi pada fitur perencanaan di RPJM Desa. Selanjutnya ada fitur ekspor impor data RPJM Des. Untuk ekspor sendiri, ialah menu yang digunakan untuk mengekspor hasil dari input visi, misi, tujuan, dan sasaran dari perencanaan. Berfungsi sebagai backup database perencanaan jika suatu saat nanti kita lupa atau tidak sengaja mendelete aplikasi Siskedes. Kemudian untuk impor, merupakan menu yang digunakan untuk mengimpor data RPJM Des yang telah kita simpan sebelumnya di laptop. Bisa jadi pada tahun sebelumnya telah membuat data restra RPJM Desa dan RKPD Desa. Kemudian kita ingin mengimpornya kembali di tahun ini. Kemudian di sini ada fitur data entry penganggaran, di mana terdapat berbagai menu, yaitu ada isian data anggaran, anggaran kas desa, peraturan APBDes, posting APBDes, anggaran lanjutan, ekspor data anggaran, dan impor data anggaran.
Untuk fitur penganggaran, terdapat 5 menu isian data, yaitu menu kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Berikut merupakan bentuk fitur penganggaran dalam aplikasi Siskedes. Selanjutnya terdapat fitur data entry penatausahaan. Di sini terdapat berbagai menu di dalam penatausahaan, yaitu ada penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, pengambilan, penyetoran pajak, mutasi kas, output dana desa, dan ekspor data. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya ada fitur data entry penatausahaan yang pertama, yaitu penerimaan desa. Pencatatan seluruh pendapatan yang diterima desa, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti hasil desa. Menu penerimaan Siskedes digunakan untuk mencatat penerimaan tunai, penyetoran, penerimaan bank. Selanjutnya ada SPP kegiatan. Sebelum mencairkan uang kepada bendahara desa, tim pelaksana kegiatan atau TPK membuat surat permintaan pembayaran atau SPP terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar nilai yang ada dalam rencana anggaran biaya tidak melebihi nilai yang diajukan. SPP kegiatan dibagi menjadi 3, yakni SPP Panjar Kegiatan, SPP Definitif, dan SPP Pembiayaan. Selanjutnya ada pencairan SPP. Pencairan SPP Siskedes ialah untuk menginput data surat permintaan pembayaran yang sudah dicairkan atau telah diberikan kepada pelaksana kegiatan. SPJ kegiatan. SPJ kegiatan digunakan dalam mencatat pertanggungjawaban atas SPP Panjar dan SPJ atas penggunaan hasil swadaya non-kas. SPJ Panjar kegiatan ialah pertanggungjawaban yang digunakan untuk mencatat panjar yang telah dicairkan oleh pelaksana kegiatan. Sisa panjar dicatat untuk pengembalian uang atas panjar dari pelaksanaan kegiatan. Pengembalian. Menu pengembalian digunakan untuk mencatat pengembalian uang dari bank yang kemudian dipindah ke kas tunai bendahara desa. Kemudian penyetoran pajak. Mencatat penyetoran pajak ke kas negara, pajak yang telah dipungut oleh bendahara desa, kemudian disetor menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Selanjutnya ada mutasi kas. Pencatatan perubahan saldo kas desa akibat transaksi-transaksi keuangan atau pergeseran saldo kas desa yang terjadi selama transaksi berlangsung. Kemudian ada fitur laporan. Di sini ada beberapa laporan yang ada di dalam aplikasi Siskedes. Di antaranya yaitu BKU, buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak. Untuk BKU sendiri yaitu berisi laporan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Semua transaksi keuangan baik berasal dari kas atau bank dicatat dalam BKU. Kemudian untuk buku pembantu bank berisi catatan secara rinci setiap transaksi yang terjadi pada rekening bank desa. Buku pembantu kas tunai berisi catatan secara rinci setiap transaksi yang menggunakan uang tunai. Kemudian ada buku pembantu pajak berisi catatan semua transaksi yang berkaitan dengan pajak seperti PPN dan pajak penghasilan atau PPH yang dipotong dari pembayaran kepada pihak ketiga. Kemudian selanjutnya ada implementasi Siskedes, yaitu ada 3, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Untuk sosialisasi, melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat. Kemudian untuk pelatihan, memberikan pelatihan kepada pengguna Siskedes. Selanjutnya ada pendampingan, proses pencairan dana setelah SPP disetujui. Kesimpulannya, Siskedes merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih baik. Dengan menggunakan Siskedes, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.